Ya, pemirsa, kita sudah terhubung dengan Mas Dali Fikriana, Research Analyst RDK Elite Sekuritas. Selamat pagi, Mas Dali. Selamat pagi Mas Uki. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Bus bicara mengenai pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Tren pelemahannya sejauh mana ini kemudian memberikan dampak terhadap IHSG ataupun mungkin sektor-sektor tertentu, dan menurut Anda concern-nya apa dan rekomendasinya apa terhadap sektor-sektor ini? Oke, thank you Mas Uki for the question. Kalau misalnya yang aku lihat sendiri dari sisi nilai tukar rupiah kan kemarin itu melemah ya, melemah sempat menyentuh 16.200. Nah kalau misalnya kita lihat lagi pelemahan itu tersebut direspon negatif nih oleh pasar equity di Indonesia. Yang mana kalau misalnya kita lihat untuk rekomendasinya itu kita merekomendasikan mungkin untuk saham-saham yang berorientasi ekspor itu mungkin bisa nih untuk dikoleksi. Nah, tapi kalau misalnya saham-saham yang berorientasi impor itu mungkin porsinya agak sedikit dituruni. Oke, baik. Artinya ini memang terhadap sektor-sektor yang cukup vulnerable terhadap pelemahan dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sendiri, ini sebaiknya dihindari, tapi yang berbasis ekspor itu kemudian yang bisa difavoritkan begitu ya, karena akan mendapatkan keuntungan dari momentum yang terjadi. Baik, kalau kita lihat dari IHSG sendiri, sebetulnya secara psikologis sejauh mana ini memberikan apa ya pengaruh terhadap strategi investasi dari investor sendiri. Oke, kalau misalnya dari kuliah sendiri sih setelah kemarin kan sempat liburan ya Mas beberapa hari menjelang apa namanya dari sisi pergerakan harga pun itu kita kemarin melihat kan bahwa setelah liburan itu HSG ditutup melemah gitu. Kalau misalnya mungkin untuk dari sisi investor sendiri, aku melihatnya sekarang masih wait and see ya, kebanyakan gitu. Kalau misalnya kemudian dari sisi equity itu sekarang mungkin outlooknya ke depannya dalam minggu ini itu masih negatif gitu. Karena kan kita melihat lagi dari The Fed gitu. Dari The Fed sendiri itu cenderung bernada dovish gitu. Nah, kalau bernada dovish kan artinya itu impact-nya negatif untuk pasar equity. Oke, dan disampaikan juga memang oleh pejabat Federal Reserve juga mengindikasikan suku bunga tetap tinggi di luar dari ekspektasi, sehingga memperkuat dolar Amerika Serikat dan merugikan aset berisiko di Asia begitu ya. Oke, kalau dilihat dari indikator-indikator ekonomi di Amerika Serikat sendiri, sejauh mana ini kemudian mungkin juga ya cukup membuat The Fed ataupun mungkin investor sendiri melihat bahwa suku bunganya akan tetap tinggi begitu, sehingga ada strategi-strategi lain yang menyesuaikan dari apa yang diterapkan oleh The Fed di Amerika Serikat, Mas Dali. Oke, mungkin kalau misalnya kemarin kan sempat udah dimention lagi Mas, bukan suku bunga emang tetap tinggi gitu. Nah mungkin kalau misalnya kita merekomendasikan gitu untuk paling rekomendasinya itu mungkin saham-saham yang berorientasi ekspor tadi gitu. Kalau misalnya kita melihat untuk secara momentum kan dari saham-saham batu bara juga kan udah mulai nih mau pembagian dividen nih. Nah mungkin untuk teman-teman atau buat sobat IDX channel semuanya, untuk kalau misalnya mau mengkoleksi saham-saham batu bara itu bisa untuk memanfaatkan momentum pembagian dividennya. Oke, masih terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sendiri yang kemarin tembus level 16.200 ya. Menteri BUMN juga menyampaikan beberapa BUMN akan terdampak seperti sektor energi, dan dia juga mengimbau agar perusahaan plat merah harus dapat mulai memprediksi apa yang akan terjadi pada 5 bulan ke depan. Nah, untuk saham-saham yang ada di BUMN sendiri, menurut Anda sejauh mana kemudian implikasinya, walaupun memang secara spesifik disampaikan ini adalah untuk saham-saham BUMN ataupun perusahaan-perusahaan BUMN berbasis energi, Mas Dali? Oke, untuk saham-saham BUMN berbasis energi mungkin ke depannya kalau misalnya yang kulihat outlooknya cukup positif ya, seiring dengan permintaan harga energi di global gitu. Nah misalnya dilihat lagi untuk saham-saham BUMN mungkin ya seperti Wika dan lain sebagainya itu kan udah kita lihat ada pemasukan penanaman modal asing, penanaman modal dari dalam negeri gitu. Nah mungkin kedepannya saham-saham tersebut
dan perusahaan tersebut itu ada positif untuk outlook-nya ke depan. Oke, jika dilihat dari sektor-sektor berbasis energi begitu ya, terkait dengan tren penguatan dari harga minyak dunia sendiri terkait dengan perang Iran-Israel begitu, akhirnya memang mengerucut ke rekomendasi banyak saham-saham berbasis energi. Nah, menurut Anda untuk saham-saham berbasis energi hari ini seperti apa rekomendasinya? Oke, mungkin kalau misalnya dari kita sendiri untuk rekomendasi saham-saham berbasis energi, kalau misalnya dilihat itu kan kemarin udah sempat naik rata-rata mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Kalau misalnya dari kita rekomendasikan Elsa, karena Elsa dari segi valuasi pun masih cukup murah. Oke, ada kemungkinan ini kemudian menjadi sebuah tren yang berlangsung cukup lama ataupun mungkin dilihat sebagai momen yang membuat investor sebaiknya hati-hati karena rawan profit taking atau seperti apa? Oke, kalau misalnya kembali lagi dengan tren global seperti apa? Kalau misalnya perangnya ini, tensi geopolitiknya ini kembali memanas, ini artinya kan ada potensi supply disruption atau dari segi supply-nya itu menjadi terbatas. Nah, kalau misalnya dari supply-nya itu terbatas, ketika permintaannya itu tetap terus naik, kan ada kemungkinan ini menjadi positif untuk saham-saham yang berbasis energi. Baik, saham-saham berbasis energi Anda rekomendasikan, tadi Anda secara spesifik menyebutkan Elsa karena secara valuasi harga ini masih murah begitu ya. Kita bergeser ke saham-saham berbasis energi tapi kemudian spesifik ke batu bara. Sepekan harga batu bara naik 2,63%. Anda tertarik nggak ataupun Anda merekomendasikan nggak saham-saham berbasis batu bara? Oke, kalau misalnya saham-saham berbasis batu bara sendiri, kalau misalnya kita lihat mungkin kalau misalnya untuk balik lagi untuk dari sisi investornya sendiri itu kalau misalnya mau memanfaatkan momentum pembagian dividen mungkin bisa dikoleksi untuk saham-saham berbasis batu bara. Oke, untuk sektor batu bara apakah memang ada sentimen spesifik atau saham berbasis batu bara ini selalu terdampak dari volatilitas harga minyak dunia, Mas Dali? Ini kemudian menjadi sebuah edukasi bagi masyarakat begitu ya, untuk kemudian mereka juga menentukan strategi apa yang akan mereka lakukan terhadap saham-saham berbasis batu bara. Oke, thank you Mas Vicky. Kalau misalnya yang kulihat saham-saham batu bara itu biasanya harganya cenderung mengalami kenaikan mengikuti harga minyak ya. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi untuk saham-saham batu bara tadi dilihat dari momentum dividen. Nah, mungkin kalau misalnya tensi geopolitik itu kembali memanas, mungkin buat para investor itu bisa melihat atau mencermati saham-saham yang berada di sektor oil gitu. Kalau misalnya yang Baik, oke, diprioritaskan saham-saham berbasis oil terlebih dahulu begitu ya. Baik, Mas Dali, kita akan jeda sejenak, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.